Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Gatot Hukama di channel Hukama Official. Kali ini kita akan melaksanakan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2021, di mana teman-teman harus tahu kebijakan yang ada apa saja. Lah, ini dia kebijakan yang terbaru ya. Jadi teman-teman jangan kaget ketika nanti ternyata tidak sesuai dengan komponen. Nah, di media sosial, Facebook dan sebagainya sudah banyak yang komplain bahwasanya bantuan saya kok berkurang dan sebagainya. Nah, ini yang perlu harus teman-teman ketahui. Nah, apa itu kebijakannya? Nah, yang pertama yaitu untuk KPM ibu hamil. Ibu hamil ini dibatasi hamil yang kedua. Oke? Ini yang pertama. Jadi, hamil yang kedua, hamil yang ketiga tidak dihitung. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya yaitu apabila teman-teman yang mempunyai komponen balita, balitanya hanya maksimal 2. Apabila punya balita 3, kembar 3 ya, atau 4 dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi yang dihitung hanya 2 komponen. Itu dia untuk yang kesehatan ibu hamil dan anak usia dini. Terus untuk komponen pendidikan, di mana ada anak SD, ada anak SMP dan anak SMA. Masing-masing hanya 1 ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya anak SD misalkan ya, misalkan saya punya anak SD 2 kelas 1 dan kelas 5, yang dihitung hanya 1 ya, hanya 1 komponen yang dihitung. Jadi hanya menerima Rp225.000. Walaupun kalau tahun kemarin itu kan dihitung 2 ya, jadi misalkan 225 dengan 225 ya, kalau kemarin 450.000. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi tiap yang punya anak sekolah itu maksimal cuma 1 menerima. Nah, terus berikutnya untuk disabilitas berat itu pun sama, 1 ya, hanya 1. Walaupun misalkan nyuwun sewunya ada 2 atau 3 orang yang menderita disabilitas berat, ini hanya 1. Nah, berikutnya untuk lansia. Lah, lansia tahap kemarin ini menerima 1.200.000 apabila lansianya 2. Nah, sekarang walaupun lansianya 2, ini hanya menerima 600.000. Berarti hanya dihitung 1. Lah, ini beberapa kebijakan yang harus teman-teman ketahui. Jadi tidak ada salah paham di mana nanti jumlah bantuan yang diterima itu sesuai dengan apa yang teman-teman miliki. Jadi jangan dikira nanti nyusunnya ada pendamping atau ketua yang nakal dalam hal ini seperti itu ya. Teman-teman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengepas masuk Ibu. Nggih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepanggih maling Ibu kali kula Nggih. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Seniki kita akan melaksanakan penyaluran PKH. Tapi mangke wonten aturan Bu. Dados mangke njenengan mriki niku pokok kali agen. Ibu, bareng gesek nidokna arto, terus kartune jenengan KKS, terus setruk nggih, terus foto kali agen. Nah, makanya kula sing ngoto niku sepindah. Kaping kaliye wonten kebijakan terbaru di mana niku setunggal untuk batas maksimal bantuan itu yang pertama kehamilan, yang kedua kehamilan, yang ketiga tidak dihitung. Nah, dimirang Ibu, kaping pindone lare SD kalau misalkan jenengan punya 2 anak SD itu hanya 1. Ibu, sing biasanya nampak 225 kali 2, Ibu cuma menerima 1. Terus untuk balita maksimal 2. Kalau misalkan punya 3 itu tidak dihitung, berarti cuma 2. 750, 1 juta. Ibu, itu sing balita. Lara SMP maksimal cuma 1. Ibu, misalkan gak ada kali lara SMP sedoyo, misalnya lara kembar, itu hanya 1. Ibu, tadi 375 per bulannya ya. Iya Pak, per bulan atau per tahun? Itu, terus anak SMA sama. Kalau misalkan punya anak SMA 2 apa 3, yang dihitung cuma 1. Berarti 500.000 rupiah. Nah, untuk disabilitas juga 1 yang punya komponen
disabilitas berarti cuma 1. Terus berikutnya yang lansia, kemarin nampi pinten 1.200.000 G rata-rata. Nah ini cuma nampi 1 saja, berarti 600.000. Ini kebijakan tahun sekarang, kita nggak tahu nanti tahun berikutnya bisa berubah lagi, hanya mengikuti saja. Dados makanya monten-monten sing komplainan jenengan. Jadi kalau nampi sementen lah, saya sudah menjelaskan seperti itu, gitu. Tapi misalnya buatan udang, tak kalau mawon buatan rokok. Ini monggo, misalkan ternyata Mas, jadi kalau mau nampi sementen, nggak monggo disampaikan saja. Nanti saya menjelaskan seperti itu lagi, nggak apa-apa. Dan maksudnya benjenengan keflong, ibu, tidak ada sing jere-jere sing tupripun. Ibu, siap dimulai. Apun tenan niki dadakan nih, tapi paling asik nih. Sedar, paling asik, tapi dadakan yang boten nopo lagi. Insyaallah maka cepat cimelin jenengan dipanggil, gesek, foto, mundur. Ibu. Cekap semangat, wonten pitakon monggo. Wonten. Untuk BPNT bantuan pangan tunai. Konten kabar jere ajeng diantokna. Ibu wonten seminar harus niku? Niku salah ibu, dados masih tetap dalam bentuk barang. Nah, untuk yang dalam bentuk tunai itu sebenarnya hanya di daerah Jakarta karena kemarin kasusnya Pak Menteri Sosial itu yang mikirnya kudune Indomie jebule Sakura Bu, Sakura. Ya itu yang mengakibatkan akhirnya beberapa selisih harga yang mengakibatkan Pak Menteri itu dikira korupsi. Ya, beliau sudah ditangkap, sudah masalah yang lalu. Sekarang dengan menteri yang baru, kebijakan baru, Ibu, ya kita menyesuaikan saja lah. Oke, kalau niku wonten malih monggo. Teman-teman, PPNT dilaksanakan tanggal 12 untuk yang Covid, 14 untuk yang reguler. Untuk yang peserta baru yang masuk berarti langsung masuk ke reguler. Ibu, misalnya jadwalnya PPNT ya masuk yang ke reguler. Berarti 4 orang tersebut tadi. Begitu nggih? Kalau niku matur nuwun pakai jaga jarak Ibu, pakai masker untuk menjaga tetap ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, teman-teman silakan dipahami hal-hal seperti itu dan diikuti kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan saat ini. Oke, lah. Itu informasinya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya Dato Kama pendamping sosial Kecamatan Jembaran Kabupaten Banyumas memberikan informasi, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada teman-teman yang mau tanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, salam PKH, sip santun, integritas profesional. Sampai jumpa di video berikutnya.